Assalamualaikum teman-teman. Oke, kembali lagi di channel YouTube-nya Meli. Di sini kita akan membahas tentang desa adat di Sumatera Utara yang bernama Kampung Huta Sialagan. Nah, kehidupan di Kampung Huta Sialagan ini, pertama-tama kita akan membahas kata per katanya dulu ya. Huta dalam bahasa Batak artinya kampung, sedangkan Sialagan diambil dari nama Raja Sialagan yang dahulu banget. Area kampung ini dibangun oleh keluarga Batak bermarga Sialagan yang dipimpin oleh Raja Sialagan juga. Nah, memasuki Huta Sialagan, kita akan disambut dengan deretan rumah bolon atau rumah adat Batak. Ada sekitar 8 unit rumah bolon yang berumur ratusan tahun yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang digunakan sebagai rumah raja dan keluarga, ada juga sebagai tempat pemasungan. Sementara jika diperhatikan, bagian depan rumah terdapat beberapa ornamen khas. Yang pertama, jaga dompa atau topeng dengan ekspresi menakutkan. Yang kedua, singa-singa atau patung kepala singa, itu kepala singa asli. Yang ketiga, patung cecak. Dan yang terakhir, lambang payudara. Nah, di sini kita akan mengartikan ornamen-ornamen khas itu. Seperti jaga dompa dan singa-singa itu berfungsi untuk menangkal roh jahat. Sedangkan cecak yang disebut boraspati merupakan hewan yang bisa hidup di mana-mana, baik itu di rumah mewah dan di rumah sederhana. Nah, yang terakhir, lambang payudara bisa juga diartikan sejauh manapun orang Batak merantau, jangan melupakan orang tua dan jangan melupakan kampung halaman. Norma dan peraturan yang ada di Kampung Huta Sialagan ini cukup eksotis lah ya. Yang pertama, tindak kejahatan berupa mencuri, membunuh, memperkosa, dan menjadi mata-mata musuh, hukumannya pun tidak main-main. Jika kejahatannya kecil, maka akan diberikan sanksi berupa hukuman pasung. Namun, jika kejahatannya tergolong kejahatan berat, maka pelaku akan dijatuhi hukuman pancung alias potong kepala. Namun, kabar gembiranya, penghukuman sadis tersebut akhirnya berakhir pada abad ke-19 saat agama Kristen mulai masuk dan diperkenalkan oleh misionaris asal Jerman yang bernama Ludwig Ingwer Nommensen ke kawasan Danau Toba. Kini hukum pancung tersebut tentu sudah tak berlaku. Saat ini Huta Sialagan sudah menjelma sebagai desa wisata. Yeay. Yang kedua, tidak dibolehkan menikah dengan sesama marga. Yang dimaksud di sini apabila marga Sialagan menikah dengan marga Sialagan itu tidak dibolehkan, itu tidak sah di dalam hukum Kampung Sialagan. Yang sah itu apabila marga Sialagan bernikah atau berpasangan dengan Harahap, Siregar yang bukan marga Sialagan lah, karena mereka itu beranggapan bahwa sesama marga tersebut masih saudara kandung. Yang ketiga, ada tentang perkawinan di Kampung Huta Sialagan, pantangan dalam berkomunikasi antara menantu dengan mertua. Salah satu sebagai contohnya nih, apabila saya menikah atau laki-laki, maka saya akan pantangan bergaul dengan mami atau ibu dari istri saya. Sedangkan istri saya akan pantangan atau rebuk bergaul dengan bengkila ayah saya. Namun jika dilanggar, maka seseorang itu akan dianggap tidak beradat. Nah, ini adalah bangunan-bangunan di Kampung Huta Sialagan. Nah, ini bangunannya yang dengan arsitektur yang begitu wow, estetik lah.
pada zaman dahulu ya. Di sini pada gambar terakhir ada seorang Pak Jokowi, orang pertama di Indonesia, sedang mengunjungi Huta Sialagan. Huta Sialagan ini bertepat di Desa Ambarita, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara ya. Dalam kunjungannya, Pak Jokowi ingin destinasi wisata di Danau Toba berkelas super. Jangan mengalahkan sektor pariwisata yang lainnya yang seperti yang di Jakarta, di Jawa, Kalimantan. Pak Jokowi ingin wisata di Danau Toba berkelas super lah, dikenal dunia gitu. Tak ingin melewatkan momen kunjungan ke Batu Persidangan di Huta Sialagan itu, Pak Jokowi menyempatkan diri untuk duduk di kursi batu raja. Nah, ini adalah struktur pemerintahan desa di Kampung Huta Sialagan, yang dikepalai dengan kepala desa, marga Sialagan. Itu diharuskan marga Sialagan ya, tidak boleh marga yang lain. Yang kedua, sekretaris desa. Yang ketiga, badan permusyawaratan desa. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan. Yang kelima, keuangan desa. Yang keenam, kerjasama desa. Kerjasama desa ini yang dimaksud dengan Desa Sialagan atau Kampung Sialagan itu bekerja sama dengan kampung tetangga gitu. Agar kan Kampung Sialagan itu dikenal banyak orang gitu loh. Nah, pengaruh globalisasi bagi Kampung Sialagan ini berdampak positif dan negatif. Yang positifnya amat banyak. Yang pertama itu bertambah banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kampung Sialagan. Karena kan sudah diketahui banyak orang, jadi orang tuh penasaran dengan Kampung Sialagan. Gimana sih Kampung Sialagan itu? Apa sih yang ada di Kampung Sialagan itu? Gitu. Yang kedua, pengembangan pariwisata di sekitar kampung akan dilakukan paralel, yaitu infrastruktur jalan bersama-sama dengan alokasi wisata. Kan setelah banyak nih wisatawan yang datang ke sana, otomatis kan kampungnya harus diperbaiki, jalan-jalannya harus diperbaiki agar memudahkan pengunjung. Yang ketiga, bertambahnya pemasukan untuk masyarakat Kampung Sialagan. Bertambahnya pemasukan ini yang dimaksud itu masyarakatnya itu bisa membuat pekerjaan cadangan lah. Misalnya nih, menjual cenderamata, menjual makanan khas sana. Nah, yang keempat, dengan semua itu, wisata Kampung Huta Sialagan menjadi banyak diketahui orang. Yang dampak negatifnya itu, yang pertama, kurangnya rasa peduli terhadap adat istiadat, karena sebagian generasi tidak mengetahui norma ataupun aturan pada zaman. Misalnya nih, nenek moyangnya Meli, dia tinggalnya di Kampung Huta Sialagan. Otomatis kan nanti cucu-cucu nenek moyang Meli seperti Meli nih, kalau tidak mengetahui sejarahnya ya pasti kurang peduli gitulah. Tapi kalau udah tahu sih makanya pelajaran sejarah itu sangat berguna ya teman-teman. Yang kedua, penduduk desa semakin berkurang. Ini rasa ingin taunya ke kota gitu loh, masyarakat desa, masyarakat Kampung Huta Sialagan nih ingin tahu nih bagaimana rasanya di kota, makanya orang itu berpindah transmigrasi dari desa menuju ke kota, makanya semakin berkurang penduduknya. Yang ketiga, menipisnya rasa kekeluargaan dan meningkatnya sikap individualis. Ya, yang Meli ngucapin yang pertama nih, rasa pedulinya udah negatif lah, makanya menipisnya rasa keluarga, dia nggak merasa keluarga gitu, egois lah dampak negatifnya globalisasi ini. Yang keempat, meningkatnya tingkat persaingan dan meningkatnya pola hidup konsumtif. Nah, dari situ kan geng sosialitanya dapat di persaingan,
apabila masyarakatnya miskin di kampung Huta Sialagan ini dengan masyarakatnya yang kaya itu dibanding-bandingkan, beda sosialita gitu. Nah, sekian dari penjelasan dari Kampung Huta Sialagan ini. Mohon maaf ya teman-teman apabila kurang dimengerti, kurang dipahami gitu. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap dosen pembimbing saya, Bu Aji Jatul. Dan jangan lupa juga di like, di komen, di subscribe channel ataupun video saya. Tanpa like teman-teman, intinya satu like dari teman-teman sangat berharga di saya, sangat berharga di nilai saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga bermanfaat.